Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar manajemen logistik yang disusun oleh Muhammad Ilham Latif, NIM 190200028. Yang selanjutnya, pengertian umum manajemen logistik. Menurut The Council of Logistic Management atau CLM, merupakan bagian dari proses rantai supply yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengkontrol secara efektif, efisien, proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi mulai dari titik awal, point of origin atau titik asal, hingga titik konsumsi atau point of consumption atau titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian ada topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama manajemen logistik bandara, yang kedua manajemen logistik maskapai, yang ketiga manajemen logistik perusahaan kargo. Selanjutnya yang pertama yang akan dibahas yaitu manajemen logistik bandara. Nah, di manajemen logistik bandara ini memiliki beberapa fungsi manajemen logistik di bandara. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan di bandara. Kemudian ada hal-hal yang perlu direncanakan di bandara. Poin A yaitu ada ruang tunggu, di mana ruang tunggu ini adalah sebuah tempat yang terdapat di bandara yang digunakan untuk para calon penumpang pesawat dalam menunggu keberangkatan atau kedatangan pesawat. Kemudian poin B yaitu check-in, di mana ini adalah suatu tempat yang digunakan oleh bandara untuk memvalidkan atau mengecek ulang sebuah tiket yang sudah dipesan atau di-booking oleh calon penumpang pesawat terbang. Kemudian yang poin C ada kantor pelayanan customer atau pelanggan, di mana ini adalah suatu tempat yang digunakan oleh bandara untuk melayani penumpang yang mengalami masalah seperti tiket tidak valid, kemudian pengunduran pemberangkatan, terus kemudian ketinggalan pesawat, kemudian kehilangan barang bawaan, dan ketinggalan jadwal transit. Terus poin selanjutnya yaitu ada poin D yaitu gudang penyimpanan, di mana ini adalah suatu tempat yang digunakan oleh staf bandara untuk menyimpan barang yang sudah rusak atau tidak bisa dipakai seperti kursi, layout, jadwal penerbangan, kemudian scanner barang, kemudian steker dan stop kontak charger, dan lain-lainnya. Kemudian yang poin E, ada ruang atau tempat pemadam kebakaran, di mana ini adalah sebuah tempat yang digunakan khusus untuk menyimpan alat pemadam maupun kendaraan yang digunakan saat kondisi darurat seperti kebakaran. Kemudian poin F ada menara ATC, di mana ini adalah sebuah tempat untuk mengatur kelancaran penerbangan agar tidak terjadi collision atau tabrakan antar pesawat satu dengan pesawat yang lainnya yang akan melakukan landing ataupun melakukan take off. Kemudian ada poin G yaitu tempat parkir bandara, di mana ini adalah suatu tempat yang dipergunakan sebagai tempat untuk parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang diperuntukkan khusus untuk calon penumpang pesawat terbang. Kemudian poin H yaitu apron, di mana ini adalah tempat yang digunakan di bandara di mana pesawat dapat parkir. Di sini pesawat itu menaikkan atau menurunkan penumpang, terus mengisi bahan bakar atau fuel, dan mengecek kembali pesawat yang akan terbang. Kemudian poin ini ada GSP service, di mana GSP service itu adalah sebuah tempat yang menyimpan alat-alat bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara di darat pada saat kedatangan ataupun keberangkatan, pemuatan atau penurunan kargo dan pos. Selanjutnya yaitu ada fungsi penganggaran yang ada di bandara, di mana hal-hal yang perlu dianggarkan di bandara. Yang pertama, A.
kantor pelayanan customer atau pelanggan. Dalam penganggaran biayanya harus disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Dikarenakan kantor pelayanan tidak sering didatangi oleh penumpang karena kantor pelayanan digunakan hanya untuk apabila terjadi sebuah kesalahan di saat terjadi kesalahan pada calon penumpang. Kemudian yang B ada gudang penyimpanan, di mana di dalam kasus ini dibutuhkan anggaran biaya dikarenakan barang rusak tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, sehingga membutuhkan tempat khusus untuk menyimpan barang rusak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang C itu ada ruang atau tempat pemadam kebakaran. Di dalam anggarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja yang ada di lokasi tersebut. Dan barang emergensi kebakaran itu wajib lengkap karena ini krusial banget jika tidak lengkap. Kemudian yang D itu ada tempat parkir bandara. Dalam penganggaran biaya disesuaikan dengan kualitas pembuatan jalan yang berada di sekitar area tempat parkir maupun pembatas antar satu kendaraan dengan kendaraan yang lainnya. Kemudian ada poin E yaitu apron. Dalam penganggaran biayanya disesuaikan dengan lamanya pesawat parkir bandara tersebut. Kemudian yang F ada GSI service. Untuk anggarannya digunakan agar bagian ground dalam mengangkut atau menurunkan penumpang, kargo maupun pos tidak terganggu dan penerbangan tidak tersendat atau mengalami delay. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pengadaan di bandara, kemudian hal-hal yang perlu diadakan di bandara yaitu yang pertama ada kantor pelayanan customer pelanggan, perlu diadakannya kantor pelayanan untuk customer, yaitu dengan tujuan untuk membantu calon penumpang yang sedang mengalami problematika pada penerbangannya. Kemudian yang B ada ruang atau tempat pemadam kebakaran. Setelah penganggaran biaya, maka perlu diadakannya pengadaan alat-alat emergensi kebakaran yang harus diadakan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Yang terakhir yaitu poin C, yaitu ada apron, di mana perlu diadakan lokasi yang luas, terus kemudian fuel atau bahan bakar, kemudian ada tangga untuk naik ataupun turun ke dalam ataupun keluar pesawat. Kemudian juga harus ada garis penataan antara satu pesawat dengan pesawat yang lainnya sehingga bisa terlihat lebih rapi. Untuk poin selanjutnya yaitu fungsi penyimpanan yang ada di bandara. Hal-hal yang perlu disimpan di bandara yaitu yang A, penyimpanan barang-barang baru seperti kursi, layout, jadwal keberangkatan, atau jadwal penerbangan. Yang kedua yaitu ada alat pelindung diri, kemudian ada scanner barang ataupun yang lainnya. Kemudian yang B yaitu penyimpanan barang yang sudah tidak terpakai atau kemudian yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan yang ada di bandara dengan hal-hal yang perlu di-maintenance di bandara yaitu pemeliharaan atau pengecekan terhadap bangku yang ada di ruang tunggu. Kemudian yang B pemeliharaan tempat membeli oleh-oleh atau makanan yang ada di bandara. Yang C itu ada pemeliharaan toilet, yang D itu ada pemeliharaan eskalator, dan yang E itu ada pemeliharaan ruang tunggu. Kemudian yang selanjutnya pembahasan kedua, di mana pembahasan kedua ini adalah membahas tentang manajemen logistik yang berada di maskapai. Nah, di sini juga ada fungsi manajemen logistik di maskapai. Yang pertama itu ada perencanaan dan pemenuhan kebutuhan di maskapai. Kemudian ada hal-hal yang perlu direncanakan di maskapai. Untuk poin yang A yaitu ada kantor pelayanan pelanggan. Di sini adalah sebuah tempat yang digunakan oleh maskapai untuk melayani penumpang yang mengalami masalah seperti tiket tidak valid ataupun
pengunduran jadwal, kemudian kehilangan barang di bagasi, atau ketinggalan jadwal transit. Kemudian ada poin yang B, gudang penyimpanan atau komponen dan material. Itu adalah suatu tempat yang digunakan oleh staf maskapai untuk menyimpan barang yang sudah rusak atau tidak bisa dipakai seperti mur, baut, ataupun alat-alat listrik dan part-part pesawat lainnya. Kemudian yang C itu ada tempat pemadam kebakaran, di mana ini adalah sebuah tempat yang digunakan khusus untuk menyimpan alat pemadam maupun kendaraan yang akan digunakan saat kebakaran itu terjadi. Kemudian yang D itu ada ruang airframe dan power plant. Tempat ini disediakan untuk maintenance bagian-bagian pesawat terbang seperti wing, kemudian aileron, kemudian nose atau tail, dan lain-lainnya. Kemudian poin B itu ada ruang electrical, di mana tempat ini tempat yang disediakan untuk mengetes atau memperbaiki kelistrikan yang rusak pada pesawat terbang. Kemudian poin F itu ada GSE service, di mana di sini yaitu tempat yang disediakan untuk tempat penyimpanan alat bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara di darat. Kemudian ada poin G yaitu hanggar, di mana ini adalah tempat untuk menyimpan sekaligus memainten pesawat terbang dari maskapai tersebut. Kemudian poin yang terakhir yaitu ada aircraft boneyard. Di sini adalah tempat menyimpan pesawat udara yang sudah dipensiunkan dikarenakan sudah habis jam terbangnya atau masa operasinya telah habis. Yang selanjutnya yaitu fungsi anggaran di maskapai dan hal-hal yang perlu dianggarkan di maskapai. Untuk poin A yaitu kantor pelayanan, dalam penganggaran biayanya disesuaikan dengan kebutuhan penumpang, dikarenakan kantor pelayanan ini tidak sering didatangi penumpang karena kantor pelayanan hanya digunakan untuk apabila terjadi kesalahan pada calon penumpang. Kemudian yang B ada gudang penyimpanan atau komponen dan material. Pada tempat ini diperlukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan guna untuk melengkapi suku cadang si pesawat terbang. Kemudian yang C ada tempat pemadam kebakaran. Dalam anggarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja yang ada di lokasi tersebut, dan barang emergensi kebakaran itu harus wajib dilengkapi. Kemudian yang D juga ada ruang air power plant. Pada tempat ini diperlukan anggaran yang sesuai dengan anggaran guna untuk memenuhi kebutuhan kerangka pada pesawat terbang. Kemudian yang E ada ruang electrical, di mana pada tempat ini diperlukan anggaran yang sesuai dengan anggaran guna untuk memenuhi kebutuhan listrik pesawat terbang. Kemudian poin F itu ada service, di mana di tempat ini diperlukan anggaran guna untuk membantu bagian ground yang ada di sekitar hanggar. Kemudian ada poin terakhir yaitu hanggar. Tempat ini diperlukan anggaran guna untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan agar para pekerja yang melakukan maintenance tidak merasa jenuh atau tidak nyaman karena lingkungan di sekitar hanggar yang tidak bersih. Kemudian selanjutnya ada fungsi pengadaan di maskapai. Kemudian hal-hal yang perlu diadakan di maskapai antara lain yaitu ada gudang komponen dan material. Di sini perlu ada pengadaan, yaitu pastinya ada mur, baut atau bol, nuts atau hex, kemudian ada steel alloy, kemudian ada titanium, kemudian ada komposit. Kemudian poin B itu ada ruang airframe dan power plant, di mana di sini harus ada pengadaan stabilizer, kemudian aileron, kemudian ada wing, kemudian ada nose, tail, wing dan tail. Kemudian yang C ada ruang electrical,
di mana di sini perlu ada pengadaan solder, kemudian resistor, kapasitor, transistor, ataupun amplifier. Dan yang terakhir yaitu poin D, GSE service, di mana di sini perlu ada pengadaan container pallet ladder, kemudian ada belt loader, kemudian ada towing tractor, kemudian ada main jack loader, kemudian ada cleaning maskar, kemudian ada transporter. Kemudian ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi penyimpanan di maskapai dan hal-hal yang perlu disimpan di maskapai, yaitu yang pertama adalah gudang penyimpanan komponen dan material seperti mur, pol, kemudian nut, hex, kemudian steel alloy, titanium, komposit, dan lain sebagainya. Kemudian yang B itu ada ruang airframe and power plant. Itu yang perlu disimpan itu seperti stabilizer, aileron, kemudian wing, nose, dan tail. Kemudian ada ruang electrical, di mana di sini yang harus disimpan itu seperti solder, resistor, kapasitor, transistor, amplifier, dan komponen-komponen elektronika pesawat yang lainnya. Kemudian ada poin yang terakhir, yaitu poin D, di mana GSE service ini yang perlu disimpan yaitu seperti container pallet loader, kemudian belt loader, kemudian towing tractor, transporter, kemudian main deck loader, dan cleaning maskar. Kemudian yang terakhir ada fungsi pemeliharaan di maskapai. Hal-hal yang perlu di-maintenance di maskapai yaitu ada yang A, poin A, pemeliharaan terhadap komponen dan material yang ada, kemudian pemeliharaan terhadap pesawat yang ada di hanggar, kemudian yang C, pemeliharaan yang dilakukan terhadap alat listrikan yang ada di ruang elektrikal, kemudian ada pemeliharaan bagian-bagian pesawat seperti wings dan lainnya di ruang airframe and power plant. Kemudian yang terakhir itu ada pemeliharaan item yang ada di ruang GSE service seperti towing, traktor, dan lainnya agar tidak terjadi kecelakaan di saat penggunaannya. Kemudian ada pembahasan yang terakhir atau pembahasan ketiga, yaitu pembahasan tentang manajemen logistik kargo, di mana di sini ada fungsi manajemen logistik di perusahaan kargo. Yang pertama, ada fungsi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan di perusahaan kargo dan hal-hal yang diperlukan di perusahaan kargo. Yang pertama ada kantor pelayanan. Di dalam perusahaan kargo selalu ada kantor pelayanan yang disediakan di setiap daerah. Hal ini dikarenakan untuk mengatasi barang yang tidak sampai di tangan pembeli yang menggunakan jasa tersebut seperti kantor pos, CNB, CNE, ataupun jasa-jasa kargo yang lainnya. Kemudian yang B, poin B, ada warehouse. Di sini warehouse ini untuk kebutuhan supply chain logistik pada kargo, juga menawarkan jasa pengelolaan dan penyimpanan barang. Di warehouse memiliki manajemen sistem atau WMS, warehouse management system atau WMS, yang memungkinkan proses pelacakan secara kontinu terkait penerimaan, penjemputan, kemudian pengiriman, dan penanganan barang rusak, serta pesanan yang telah selesai. Kemudian ada poin C, yaitu shipping service, untuk pengiriman kargo di dalam negeri. Logistik pada kargo juga memiliki jasa pengiriman dan distribusi dengan moda transportasi laut, kemudian transportasi berat, ataupun transportasi udara. Kemudian yang poin D itu ada tempat proses barang yang dikirim. Di dalam perusahaan kargo juga ada tempat untuk memproses barang yang dikirim, dikarenakan sebelum barang itu dikirim akan diperiksa terlebih dahulu apakah barang tersebut itu berbahaya atau tidak
dan ditempelkan nomor pengiriman pada barang yang akan dikirimkan. Kemudian yang E, yaitu ada kendaraan pendistribusian, di mana ini untuk kebutuhan dalam pengiriman barang yang biasa dilakukan perusahaan kargo juga membutuhkan kendaraan untuk mengantarkan paket atau barang yang dipesan oleh pembeli. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi anggaran perusahaan di perusahaan kargo dan hal-hal yang perlu dianggarkan di perusahaan kargo yaitu kantor pelayanan yang A. Dalam penganggarannya dilakukan untuk membuat para pelanggan atau pembeli jasa kargo agar merasa nyaman saat berada di kantor pelayanan. Kemudian poin B atau warehouse, penganggaran pada warehouse itu diberikan untuk menjaga barang yang sedang ada sebelum dikirim tidak terjadi kerusakan di saat di warehouse, sehingga perlu diberi penerangan yang memadai. Kemudian ada poin C yaitu shipping service. Penganggaran yang dapat diberikan dalam shipping service harus bisa diukur dengan banyaknya shipping yang dilakukannya. Kemudian nanti ada tempat proses barang yang akan dikirim. Dalam penganggarannya ini harus dilakukan untuk membeli mesin yang dapat membantu dalam proses barang yang ada sebelum dikirim. Kemudian yang poin E, ada kendaraan pendistribusian. Penganggaran di tempat parkir atau kendaraan pengirim barang dilakukan agar memudahkan para supir yang akan mengantarkan barang kargo itu tidak jenuh. Kemudian ada fungsi pengadaan yang ada di perusahaan kargo. Hal-hal yang perlu diadakan di perusahaan kargo yaitu ada yang A, kantor pelayanan, di mana di sini hal yang harus diadakan yaitu adalah meja resepsionis atau untuk tamu, kemudian ada kursi, kemudian ada komputer atau PC untuk mengecek barang. Kemudian ada poin B yaitu warehouse, di mana ada alat pendeteksi barang atau X-ray, kemudian ada gudang untuk menyimpan barang sementara. Kemudian yang C itu ada tempat kendaraan pengiriman barang. Di sini perlu diadakan mobil atau motor atau bahkan truk ya. Kemudian ada lokasi untuk pemarkiran kendaraan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi penyimpanan, di mana hal-hal yang perlu disimpan di perusahaan kargo yaitu penyimpanan barang penggunaan jasa, kemudian penyimpanan kontainer yang digunakan, kemudian penyimpanan kendaraan yang akan digunakan dalam mengirim barang, kemudian ada penyimpanan dokumen penting seperti numerasi pengguna jasa. Kemudian yang terakhir ada fungsi pemeliharaan di perusahaan kargo. Hal-hal yang perlu di-maintenance di perusahaan kargo yaitu pemeliharaan terhadap barang yang sudah dipercayakan oleh pengguna jasa kargo tersebut, kemudian pemeliharaan yang membantu memudahkan dalam meng-scan atau mendeteksi barang yang akan dikirim, kemudian pemeliharaan komputer atau PC, kemudian kursi dan meja pada kantor pelayanan, kemudian ada pemeliharaan kendaraan yang akan digunakan dalam pengiriman barang, kemudian ada pemeliharaan kargo atau kontainernya, kemudian ada yang terakhir pemeliharaan kendaraan untuk membawa kontainer. Dari sini dapat disimpulkan bahwa manajemen logistik itu sangat penting untuk menjelaskan proses perencanaan, pengimplementasian, pengendalian terhadap aliran barang, dan penyimpanan barang yang efektif dan efisien. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.